Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari 11 MIPA 4, saya Gendis Hariskias dan saya Aprianti. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang faktor penyebab runtuhnya VOC. Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC merupakan kongsi dagang Belanda yang dibentuk pada 20 Maret 1602. VOC dianggap sebagai akar kolonialisme dan imperialisme di Indonesia karena meskipun berstatus sebagai kongsi dagang, VOC memiliki banyak hak istimewa. 100 tahun pertama berdirinya VOC diisi dengan kesuksesan dari meraup untung di Nusantara dan Asia. Manajemen VOC di bawah De Heren Zeventien berhasil mencetak laba yang berharga. Kelak, di 100 tahun kedua pendiriannya, VOC mengalami kemunduran perlahan hingga bangkrut pada 1799. Korupsi. Satu hal yang sering disebut sebagai penyebab kemunduran dan bangkrutnya VOC adalah korupsi yang dilakukan para pegawainya. Para pegawai VOC, terutama pegawai tinggi dan perwiranya, disebut banyak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Sebenarnya tuduhan itu belum terbukti secara pasti, terlebih korupsi tidak mudah diungkap. Yang pasti, para pegawai tinggi VOC memang memiliki rumah mewah di Batavia dan Belanda, yang jelas tidak dapat dibeli hanya dengan gaji mereka. Gubernur Kepulauan Ambon, Alexander Cornep, juga melakukan praktik korupsi saat menjabat pada 1780 sampai 1793. Ia dinyatakan bersalah di Batavia atas ketekoran di pemeriksaan kas daerah. Saat menyerahkan kekuasaan kepada Inggris pada 1796, Cornep juga mengambil uang pemerintahan sebesar 25.000 gulden. Praktik korupsi di VOC juga mencakup penyelundupan barang ekspor, markup nota pembelian, sogokan penerimaan pegawai, dan pembuatan laporan keuangan palsu. Praktik ini memicu istilah keruntuhan VOC sebagai Vergaan onder Corruptie atau VOC yang artinya tenggelam karena korupsi. Hutang VOC. VOC menghadapi beban hutang yang meningkat akibat kerugian operasional, biaya ekspansi besar, dan pinjaman dari pemodal dan bank. Kemampuan perusahaan untuk membayar kembali hutang-hutang ini diperparah oleh penurunan pendapatan dan penurunan nilai aset perusahaan. Manajemen yang buruk. Salah satu penyebab VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 adalah manajemen yang buruk. VOC dipimpin oleh sebuah dewan beranggotakan 17 orang direktur yang disebut Dewan 17 atau Heren Zeventien. Heren Zeventien berwenang menetapkan kebijakan, mengatur ekspansi wilayah monopoli, mengatur distribusi barang, hingga memilih gubernur jenderal VOC. Heren Zeventien memiliki kedudukan penting dalam VOC karena selain berperan sebagai pengurus pusat, mereka adalah pemilik saham. Namun, dewan ini dianggap lalai karena membiarkan para pejabat menjalankan bisnis pribadi, yang pada praktiknya juga mengambil keuntungan lebih untuk memperkaya diri. Heren Zeventien juga dituding tidak sigap dalam menanggapi keluhan pegawai dan memiliki sistem pembukuan keuangan yang buruk. Dikatakan bahwa cara yang digunakan VOC, yaitu sistem pembukuan ganda, menyebabkan sulit untuk mendeteksi apakah perusahaan ini merugi atau laba dan seberapa besar. Persaingan dagang. VOC juga kesulitan mempertahankan hegemoni dengan bertambahnya saingan dagang di Asia. Dua bangsa pesaing terbesar VOC saat itu adalah Inggris dengan East Indian Company dan Prancis. Tidak sukses di bidang militer. Dikutip dari Kepulauan Rempah-Rempah oleh M. Adnan Amal, kesuksesan VOC di bidang niaga tidak berbanding lurus dengan kesuksesan di bidang militer terhadap bangsa lain. Pasal 34 dan 35 Hak Oktori menyatakan bahwa siapapun pengecualian VOC dilarang melayari lautan antara Tanjung Harapan sampai Selat Magellan. Tetapi kenyataannya kapal-kapal Inggris, Portugis, dan Spanyol masih leluasa berlayar di perairan tanpa kontak senjata berarti. Kesuksesan militer VOC menghadapi bangsa Eropa, pesaing di antaranya hanya terjadi saat mengusir orang Portugis dari Maluku pada 1605. Tetapi keberhasilan ini sebagian besar dipengaruhi kekuatan pribumi di sana. Perubahan politik di Belanda. Sistem monopoli yang dijalankan VOC sudah tidak sesuai dengan keadaan Hindia Belanda pada masa itu.
Perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Batav 1795 yang demokratis dan liberal, menganjurkan perdagangan bebas. Kerugian VOC dari usaha dagang juga diperparah dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan penjabatnya. Contoh residen-residen Belanda yang memaksa rakyat untuk menyerahkan hasil produksi dengan harga rendah dan dijual pada VOC dengan harga tinggi. Kerugian yang dialami menyebabkan VOC tidak dapat lagi menyetor ke kas negeri Belanda. Pemerintah kerajaan di bawah King William V kelak menilai VOC tidak perlu dipertahankan lagi. Berdasarkan Groenwet UUD Republik Batav pasal 249 tanggal 17 Maret 1799. Dibentuk Dewan Penyantun Hak Milik Belanda di Asia untuk mengambil alih semua tanggung jawab dan utang VOC. Pengambil alihan VOC oleh Kerajaan Belanda diumumkan secara resmi di Batavia 8 Agustus 1799. Pada 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bangkrut dan dibubarkan, serta hak miliknya berada di bawah penguasaan Kerajaan Belanda di Nederland. VOC bangkrut dengan utang 136,7 juta gulden dan kekayaan berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal, serta daerah kekuasaan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.